Sudah selesai kan kalian mengerjakan tugas matematikanya? Sekarang kita lanjut mengerjakan tugas tematiknya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kondisi geografis wilayah Indonesia serta pengamalan sikap gotong royong. Nah, yang akan kita pelajari hari itu adalah ini. Nah, berarti kalian simak videonya dengan baik. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar. Bye-bye. Kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Unsur-unsur tersebut mempengaruhi corak kehidupan manusia. Dengan memahami ciri-ciri unsur lingkungan fisik geografis suatu wilayah, kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, bahkan dapat memanfaatkan sumber daya alam lingkungan secara optimal. Berkaitan dengan usaha memahami ciri unsur lingkungan fisik geografis suatu wilayah, kita dapat menggunakan peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Adapun 5 fungsi peta yang pertama, memberikan informasi tentang letak suatu daerah, menunjukkan informasi tentang ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi, memberikan informasi tentang permukaan bumi seperti negara, benua, gunung, sungai, dan lain-lain. Yang keempat, menyajikan data potensi suatu daerah. Yang kelima, mempermudah analisis geografis di suatu tempat termasuk ketinggian, curah hujan, dan kelembaban daerah. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia merupakan letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang membatasi Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Relief adalah bentuk tonjolan dan cekungan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Relief muka bumi yang ada di bumi membentuk daerah-daerah dengan ekosistem yang berbeda-beda. Relief daratan Indonesia didominasi oleh relief berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Berdasarkan reliefnya, bentuk muka bumi Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Ada relief wilayah Indonesia Barat, relief wilayah Indonesia Tengah, dan relief wilayah Indonesia Timur. Berikutnya flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup. Salah satunya adalah kekayaan flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dan kaya akan berbagai macam keanekaragaman tumbuhan maupun satwa, baik di udara, darat, maupun di laut. Jenis tanah yang tersebar di Indonesia berjumlah sekitar 20 jenis tanah. Tanah ini dikarenakan tingkat kesuburan yang cukup tinggi, diantaranya tanah vulkanik, tanah aluvial, tanah humus, dan tanah fotzolit. Persebaran jenis tanah di Indonesia tidak merata dan berbeda-beda tingkat kesuburannya. Bahkan dalam satu wilayah pulau pun akan nampak berbeda. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada periode bulan April sampai bulan September yang dikarenakan berhembusnya angin muson tenggara. Sedangkan musim penghujan di Indonesia terjadi periode bulan September sampai April yang dikarenakan berhembusnya angin muson barat. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas 2 uji pembelajaran 4 halaman 21. Dikerjakan pilihan gandanya saja di buku tulis tematik A ya. Oh iya, sebelum kalian mengerjakan uji pembelajaran 4, kalian baca lagi halaman sebelumnya supaya pemahaman kalian lebih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.